ngomongin ke arah side lane-nya atau off lane-nya, mereka dalam keadaan yang cukup imbang atau cukup stabil. Iya, satu hal yang bisa dibilang agak-agak fatal adalah fataling yang dilakukan oleh seorang Tiumah tadi ya. Itu sebenarnya kalau nggak salah ngangkat ke arah Vivian apa Humi ya tadi. Tapi langsung dibalesin dengan ada wild charge. 3 player terkena stun. Otomatis Peter Extract itu bener-bener on point banget udah. Gak usah perlu banyak lagi nge-aim. Dan pada akhirnya menghasilkan damage yang lumayan besar juga. Iya, apakah akan terjadi kejadian yang sama kali ini dengan adanya Feather Ice Strike dan juga Vivian yang udah melakukan gerakan agresif? Tapi ternyata masih ditahan terlebih dahulu, hanya Miku yang cukup dihambat di bagian bawahnya. Dengan HP yang terbatas juga harusnya dia nggak akan bisa bergerak dengan bebas dan membiarkan Chell untuk bisa menghabisi ke arah Platinum Gold di outer turret bottom lane. Nggak nyampe semenit lah kayak tadi Cici ngomong kayak gold lane dilepas ya. Tapi langsung enggak, ternyata ya? langsung di follow up untuk di arah gold lane-nya ngebuat di arah top lane dan juga bottom lane. Balik lagi, kuat banget untuk Indonesia. Bahkan yang berbeda adalah untuk di mid lane. Ini juga kuat banget. Lihat bagaimana Cini telah mendapatkan 2 kill dan juga 2 assist. Yang ngebuat modal itemnya ini harusnya udah lumayan perih. Mungkin 1,5 bar atau 1 bar setiap Feather Extract yang bisa dileparkan ke arah teman-teman Vietnam. Iya, ini udah kayak hujan batu ya kalau Feather Extract keluar langsung sakit kepala, dan kali ini langsung keluar dan langsung dibuktikan dengan adanya satu eliminasi yang di follow up atau dieksekusi oleh seorang Chell. Miku mencoba untuk melarikan dirinya dari kejaran 5 pemain tim Indonesia, tapi Mi yang akan menjaga badan di bagian depan karena target utama dari tim Indonesia adalah menuju ke arah purple buff. Tapi kalau bisa dapat eliminasi itu menjadi sebuah bonus untuk tim Indonesia. Wah, ini untungnya double sih dari Indonesia. Turtle dapat, invasi ke arah jungle juga dapat gitu kan. Tapi untuk di arah jungle baunya emang gak dapat. Tapi seenggaknya lihat pertukaran untuk di arah XP dan juga gold juga sudah mulai dilakukan. Chell udah dapetin Blade of Despair di menit ke-5. Coji nggak kebayang ini nih biru dan juga Rentre bakal seperti apa. Mungkin akan menjadi, ini dia. Meko ditumbangkan dengan 3 skill source yang bisa dibilang cukup mahal. Ada Fataling tadi hanya dikenakan kepada 1 orang aja. Tapi lihat bagaimana top lane-nya itu dipush habis-habisan oleh teman-teman dari Indonesia. 3 player di arah top lane loh. Iya, nuker 1 XP laner dengan ya pergerakan atau pressure di area top lane. Seharusnya ini bakal menjadi worth it kalau inner turretnya tumbang. Dan langsung ditabrak begitu saja Vivian. Kali ini tambah lagi follow up yang begitu baik dari seorang Chell. Tapi sayang sekali, kali ini Tiumah belum bisa tertangkap. Gak masalah ketika Chell-nya juga bisa ngedapetin ke arah inner turret. Dan Vietnam untuk saat ini mereka harus benar-benar cari lagi kalau bisa menciptakan momen-momen ketika mereka nge-trap Pumieko, kalau mereka masih mau menyamakan kedudukan mereka. Itu tadi Nevin lihat gak sih gimana Vivian engage? Iya, kaget sih. Flicker sama Wild Charge tuh kayak dikeluarkan secara berbarengan loh. Jadi pas animasi Flicker udah selesai, tiba-tiba itu badan udah ngedorong aja gitu loh. Ke arah tembok, dapetin ke arah 2 player, otomatis top lane sudah didapatkan di bawah menit ke-7. Yang dimana di bawah menit ke-7 itu sebenarnya masih ada damage reduction, makanya nggak terlalu sakit untuk Tarat menerima damage. Tapi bisa dihancurin oleh tim Indonesia. Ya. Pergerakan dari seorang Tiumah juga langsung dihentikan begitu saja ya ketika mencoba untuk ngebuka Fatal Links-nya, dan kali ini diusir dengan adanya satu Feather Isaac juga memang belum mendapatkan eliminasi, tapi outer turret di area mid lane. Ini menjadi sebuah harta yang cukup mahal buat tim Indonesia, semakin memperluas area bermain untuk seorang Vivian nantinya. Iya tentunya. Tapi nggak cuma itu aja, sebenarnya yang masih belum terlalu bersinar itu Vival justru di game kali ini. Karena yang dilakukan ya dari menit awal sampai menit kali ini dia tuh cuman kayak nyumbang beberapa damage, tapi sisanya objektif terus. Masih belum ada spot untuk dia bersinar. Justru yang bersinar dari tadi adalah Cini sama Vivian loh. Iya, dari Vival berkontribusi dari segi objektif dan langsung dibuktikan omongan Kak Coji dengan satu eliminasi di bagian depan. Iya. Hati-hati kalau ngomongin tim Indonesia tuh hati-hati Kak Coji. Apalagi yang mau dibahas, siapa tuh langsung dijawab kali ini. Karena sekarang ya, Indonesia ini udah punya map yang luas banget. Mereka dengan satu teritorialnya juga bagus. Iya, mereka bisa dapetin satu inner turret. Cuma tetap harus hati-hati sama Tiumah sih. Dengan ada satu perfect match dan juga Fataling yang mungkin nanti bisa terbuka, ini bisa banget ngebalikin keadaan dari tim Indonesia meskipun ternyata masih bisa diamankan oleh Vival. Masih diamankan dengan retribution ya. Dari Vival otomatis untuk 15 detik depan seenggaknya tidak ada Fataling lagi, tapi lagi dan lagi. Instant kill berhasil dilakukan oleh tim Indonesia. Vivian galak banget, serius. Nggak, ini galak banget. Ini combo yang sangat-sangat mengerikan sih, Cini dan juga Vivian. Kayak mereka tuh udah punya telepati kayak oke, bentar lagi Wild Charge Fighter Isaac keluarkan. Dan itu selalu works. Dan nggak pernah sepertinya dipelajari oleh Vietnam gitu loh. Kalau misalkan ada grup, mendingan jauh-jauh deh. Karena di belakang sana secara diam-diam pasti ada Parsha.
Dan target itu selalu on point. Bahkan sekarang Tiuma ngebuka Fatalisnya ke arah seorang rival. Gak mungkin bisa, mengingat orang Lancelot ditangkap. Itu menjadi satu hal yang hampir mustahil karena ini di tangan dari seorang rival dan juga ini perbedaan goldnya udah terlalu jauh. Oke, sekarang ada sedikit percobaan yang mau dilakukan oleh tim Vietnam. Satu eliminasi itu menjadi satu hal yang berharga banget sih sejauh ini. Setidaknya jangan sampai nih seluruh buff dari tim Vietnam diambil sama tim Indonesia kalau mereka masih mau menyamakan kedudukan. Mungkin satu hal yang Caci akan katakan dari sekarang, mungkin perhatikan adalah damage-nya Chell. Tadi tuh bener-bener ya dari damage yang diberikan ke arah Tiuma, itu Tiuma tuh udah kayak puding. Saking jelinya banget dia, hanya kena 3 klip dari Nibiru, itu udah setengah darahnya. Iya. Ini udah overpowered banget dari Indonesia, dan apakah ada cara untuk Vietnam bisa menang kembali? Masih ada sejujurnya, karena balik lagi, sisi power, mid to late game power, yang tadi sudah katakan. Asalkan ada bantuan juga dari turret. Jadi terms and conditionnya banyak, tapi bukan berarti impossible untuk Vietnam bisa melakukan comeback. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk masih bisa mendapatkan advantage seperti ini? Apalagi kalau kita ngeliat dari segi itemnya ya. Dengan ada Clock of Destiny, Lightning Truncheon, dan satu lagi mungkin ke arah Holy Crystal. Ini damage dari Varsha pun masih belum kebendung sama sekali. Karena lihat tidak ada item defensif ke arah Magic sejauh ini dari teman-teman Vietnam. Sementok-mentoknya Silence Robe. Bahkan dari segi tough boots pun gak ada loh untuk dari Vietnam ya. Sepatu pun bahkan tidak diambil oleh Melissa. Tapi lihat, untuk saat ini Tiuma bakal coba untuk mencari targetnya. Apakah bakal mencoba Fatalisnya tapi gak sempat. Keburu telat. Ini tadi udah hitungin. Gitu. 4 kali kayak gini. Wachat, Fatal Strike, Wachat, Fatal Strike, dan selalu works. Selalu works. Oke, dan sekarang kita akan lihat ketika Lordnya sudah mulai berjalan bersama teman-teman kita dari tim Indonesia untuk melakukan eksekusi terakhir nampaknya dengan adanya satu pergerakan itu Heaven Spirit dilakukan oleh tim Vietnam. Nampaknya belum cukup untuk menghentikan 5 pemain lainnya karena sudah ada 3 pemain yang ditumbangkan. Bahkan menuju ke arah 4 pemain dengan double kill yang dimiliki oleh seorang Chell. Dan ini dia satu kemenangan berikutnya dari tim Indonesia. Congratulations Indonesia masuk ke babak grand final dari SEA Games ke-32 Kamboja. Betul sekali.